Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat akun sebagai guru dan cara penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Teachmin. Baik, sebelum masuk ke tutorial, kita akan mengenal sedikit tentang aplikasi Teachmin. Aplikasi Teachmin adalah platform pembelajaran jarak jauh atau learning management system yang memungkinkan guru dan siswa itu bisa berinteraksi, mengelola materi pelajaran, dan melaksanakan kelas online secara efektif. Dengan fitur-fitur seperti kelas live tanpa batasan durasi, papan tulis terintegrasi, pembuatan tes dan tugas, serta rekaman kelas, Teachmin ini dirancang untuk menyederhanakan proses pengajaran dan membuat kelas virtual lebih interaktif. Baik, langsung saja ke tutorial. Langkah pertama yaitu kita harus mengunduh dulu aplikasi Teachmin ini. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Android, aplikasi ini bisa diunduh melalui Play Store. Jika menggunakan iOS, teman-teman bisa mengunduhnya di App Store. Dan jika menggunakan laptop atau PC, teman-teman bisa membukanya di web teachmin.com. Karena di sini saya menggunakan Android, jadi saya akan mengunduh aplikasi Teachmin ini di Play Store. Baik, langsung saja kita ketik Teachmin. Nah, jadi ini ya teman-teman bentuk logo dari aplikasi Teachmin ini. Bagi teman-teman yang belum mengunduh aplikasi ini, silakan diunduh terlebih dahulu. Karena sebelumnya saya sudah mengunduh aplikasi ini, jadi langsung saja kita buka. Nah, nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman login atau sign up. Nah, untuk login, kita bisa menggunakan nomor telepon atau login menggunakan akun Google. Untuk login menggunakan nomor telepon, di sini juga tersedia nomor telepon dari berbagai macam negara. Kemudian, kita pilih yang Indonesia. Selanjutnya, masukkan nomor telepon. Get OTP. Selanjutnya, teman-teman bisa membuat account dengan mengeklik Create New. Selanjutnya, teman-teman masukkan nama. Pilih teman-teman ingin masuk sebagai teacher atau student. Karena sebelumnya saya sudah membuat akun sebagai teacher, kita langsung klik aja akunnya. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk membuat classroom-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat classroom. Kemudian subject name. Klik classroom. Kemudian kita undang dulu studentnya. Klik start inviting student. Nah, di sini kita bisa men-share untuk classroom ID, nama name dan subjek ini melalui langsung dari WA atau misalkan disalin. Terserah mau pilih yang mana saja. Kemudian nanti dengan mengeklik link yang sudah diberikan ini, siswa akan langsung diarahkan untuk bergabung ke classroom yang sudah dibuat oleh gurunya. Kemudian kita tunggu sampai siswanya bergabung. Jadi teman-teman, di aplikasi ini
Sebelum siswa itu langsung bergabung ke akun Classroom yang kita buat, kita harus menerima dulu dengan mengeklik tanda centang ini agar siswa tersebut bisa bergabung di Classroom yang sudah kita buat. Selanjutnya kita klik centang. Nah, di sini sudah terlihat ada satu siswanya. Kemudian kita klik kelasnya. Nah, terdapat berbagai macam fitur yang terdapat di aplikasi Teachmin ini. Bagi siswa yang sudah bergabung di Classroom yang sudah dibuat, akan terlihat pada bagian paling bawah ini, yang bagian sini. Nah, ini itu untuk sebagai teachernya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus mengatur jadwalnya terlebih dahulu. Set timetable. Nah, kemudian klik edit. Nah, di sini saya akan mencoba membuatnya di hari Senin. Dimulai dari jam. Untuk jamnya juga bisa diatur. Misalnya dari jam 9 AM sampai jam 10 PM. Oke. Nah, klik perbarui ruang kelas. Seperti ini. Kemudian bisa kita lihat di bagian kehadiran. Di sini. Nah, jadi guru-guru bisa melihat siswa yang hadir dan yang tidak hadir. Jika siswanya hadir, guru bisa menggeser yang merah ini ke bagian sebelah kanan. Dan nanti dia akan berganti menjadi P atau present. Jika A, itu masih dianggap sebagai alpha. Jadi karena siswanya hadir, kita klik present. Jangan lupa disimpan. Atau jika misalnya nanti siswanya banyak dan hadir semua, bisa langsung mengeklik tanda semua sebagai hadir agar biar lebih cepat. Kemudian klik simpan. Kita bisa melihat detailnya lagi seperti ini. Ini untuk absen, ini untuk hadir. Selanjutnya fitur bahan studi. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau mengupload file bahan bacaan kepada siswa dengan cara mengeklik tambahkan bahan. Nah, di bahan studi ini kita juga bisa membuat folder agar bahan bacaan yang kita berikan kepada siswa tadi bisa terpisah sesuai dengan foldernya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian pada folder literasi ini kita bisa mengunggah dokumen atau mengunggah gambar atau mengupload video, sehingga kita juga bisa mengunggah video YouTube atau langsung dari video kamera. Di sini saya akan menggunakan unggah dokumen saja. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan deskripsi untuk dokumen tadi. Kemudian klik simpan dan buat. Nah, bahan studi ini juga bisa kita share melalui WA atau Telegram atau misalkan aplikasi terkait yang bisa digunakan untuk menge-share bahan studi tersebut. Ini contohnya jika terdapat satu folder, coba kita tambahkan folder lagi. Buat. Kemudian saya juga akan unggah dokumen. Simpan dan buat.
Dan juga sama, kita juga bisa nge-share-nya melalui WA atau Telegram atau aplikasi terkait. Nah, di sini sudah terdapat 2 folder. Yang paling bawah itu ada folder literasi, dan kemudian yang di atasnya adalah folder media. Selanjutnya, kita akan ke fitur homework. Nah, di sini kita bisa membuat pekerjaan rumah untuk siswanya dengan mengeklik buat pekerjaan rumah. Di sini terdapat berbagai macam tipe pertanyaannya, bisa menggunakan subjektif, MCQ, pronunciation, dan reading, atau dictation. Di sini saya akan membuat dalam bentuk subjektif saja. Contohnya, nah, di sini juga kita bisa menambahkan foto, tinggal open kamera atau open galeri. Jika terdapat lebih dari satu pertanyaan, tinggal klik add question. Kemudian klik type your question atau from question bank. Kemudian klik tugaskan. Kita bisa mengatur jadwalnya juga. Schedule for later atau assign now. Kemudian klik assign. Mekanismenya juga sama, kita juga bisa menge-share-nya melalui WA atau aplikasi terkait. Nah, di sini tugasnya sudah dibuat, jadi siswa bisa langsung mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh gurunya. Bagi siswa yang sudah mengerjakan homework, kita bisa langsung memberikan penilaian terhadap siswa tersebut atau membuat evaluasi terhadap tugas yang telah dibuat. Dengan mengklik evaluasi komplit, seperti ini. Misalnya kita juga bisa menambahkan feedback. Tinggal ketik saja di sini. Klik selesai. Kemudian fitur tes. Fitur tes ini kurang lebih sama dengan fitur homework tadi. Dia juga bisa membuat tes atau kuis. Klik skip. Nah, di sini kita juga bisa memilih tipe question, bisa MCQ, subjektif, multiple choice, dan lain sebagainya. Saya akan memilih subjektif saja. Kemudian masukkan pertanyaannya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan penjelasan. Kemudian klik save question. Nah, jika terdapat lebih dari beberapa question, tinggal klik add more question in this topic. Kemudian klik preview test. Di sini kita juga masih bisa mengedit jika terdapat kata-kata yang salah. Kemudian klik proceed. Di sini kita bisa mengatur durasinya juga. Kemudian mengatur time schedule dan lain sebagainya. Kemudian klik publish test. Di sini kita juga bisa meng-share-nya melalui WhatsApp.
atau aplikasi terkait. Nah, selanjutnya tesnya sudah terbuat. Kita bisa mengeklik pada bagian ini. Nah, seperti ini contohnya. Kita juga bisa download PDF-nya ya. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing saja. Selanjutnya, jika siswa tersebut sudah melakukan tes, kita juga bisa menilainya. Seperti ini. Klik Evaluation Pending. Nah, kemudian kita bisa mengevaluasi kurang lebih sama seperti pada fitur homework tadi. Submit, itu untuk feedbacknya. Kemudian untuk nilainya tinggal ditambah. Maksimal nilainya adalah 4. Nah, jika sudah selesai, klik done, klik yes. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan untuk skornya 4. Selanjutnya, fitur notice board. Nah, di sini kita bisa membuat pengumuman bagi siswa jika dibutuhkan. Nah, di sini saya akan membuat fitur papan pengumumannya. Nah, di sini saya akan membuat contoh pengumumannya. Di sini kita juga bisa menambahkan lampiran jika diperlukan. Lampirannya bisa berbentuk gambar, PDF, atau kamera. Kemudian klik simpan dan buat. Nah, untuk papan pengumuman ini kita bisa melihat daftar siswa yang sudah melihat pengumuman yang sudah kita buat. Nah, nanti jika sudah terdapat siswa yang sudah melihat tayangan, dia akan berubah menjadi satu tayangan. Jika terdapat lebih dari satu siswa, maka ininya akan berubah sesuai dengan jumlah siswa yang sudah melihat tayangan. Selanjutnya, fitur lesson. Nah, di sini kita bisa membuat add lesson sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, terdapat fitur Go Live. Fitur Go Live ini kurang lebih seperti aplikasi Gmeet atau aplikasi Zoom. Lalu, jika ingin ke aplikasi Go Live, klik Go Live. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk view-nya, kita bisa membuat view landscape atau view portrait. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, Go Live ini kita juga bisa melakukan perekaman. Jika ingin melakukan perekaman, klik rekaman. Jika tidak ingin melakukan perekaman, klik lagi sampai bacanya rec off. Nah, selanjutnya klik mulai live. Nah, ini adalah tampilan jika belum ada siswa yang bergabung ke dalam live tersebut. Kita tunggu dulu sampai siswanya bergabung. Nah, jika sudah terdapat siswa yang bergabung, tampilannya akan seperti ini. Di dalam Go Live ini terdapat berbagai macam fitur lagi. Di sini, siswa kita bisa memutar landscape atau memutar kameranya menjadi landscape atau portrait lagi. Nah, di sini terdapat fitur chat. Nah, nanti pada siswanya akan muncul chat tersebut. Kemudian siswa bisa menjawab chat dari gurunya.
Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ini untuk lambaikan tangan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa fitur lagi, contohnya quiz and polls. Nah, polling di sini, ini salah satunya berguna sebagai untuk melihat siswa tersebut masih aktif dalam pembelajaran atau tidak. Dengan misalnya kita bisa memilih durasinya 30 detik, 60 detik, atau 90 detik. Untuk kuisnya kita bisa menyebutkannya secara lisan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan literasi media? Contohnya, apa yang dimaksud dengan literasi media? A, bla 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 bla, B, bla 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 bla, C, dan D, dan begitu seterusnya. Jadi di sini guru tersebut tidak akan menuliskan pertanyaannya dan pilihan jawaban dari objektifnya. Jadi siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena dia harus dituntut untuk bisa menyimak pembelajaran dari awal sampai selesai. Jadi misalkan di sini saya memilih jawaban yang benar itu adalah jawaban yang B. Luncurkan polling instan. Nah, jadi di dalam waktu 30 detik siswa itu harus menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Karena di sini saya hanya memiliki satu siswa, jadi kita akan menunggu satu siswa tersebut untuk memilih jawaban yang ditunggu. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini juga terdapat papan peringkat bagi siswa yang bisa menjawab dengan cepat dan benar terhadap kuis yang sudah dibuat oleh gurunya. Nah, di sini terdapat juga misalnya poin A berapa yang menjawab, poin B-nya berapa, poin C-nya berapa, dan poin D-nya berapa. Kemudian di sini juga terdapat tidak menjawab. Jadi di sini nanti akan ketahuan siswa yang tidak menjawab kuis. Selanjutnya terdapat fitur attendees untuk mengetahui siapa saja yang bergabung. Selanjutnya live stream. Nah, jadi, bagi guru-guru yang memiliki akun YouTube yang suka melakukan live streaming, dan dengan begitu nanti guru juga bisa live menggunakan aplikasi ini dan juga bisa streaming di aplikasi YouTube. Selanjutnya, beberapa fitur seperti share screen, share whiteboard, dan share files. Yang pertama, share screen. Itu kita bisa dari Windows, atau entire screen, atau dari tab dari Chrome, misalnya dari Canva. Nah, di sini ada tulisan stop sharing, berarti screen ini sedang di sharing pada Go Live ini. Kemudian jika ingin menghentikan sharing ini bisa stop sharing, kemudian kembali lagi ke Go Live. Kemudian bisa share whiteboard. Share whiteboard ini juga bisa dilihat oleh siswa, di mana guru bisa menggunakan whiteboard ini untuk menulis. Kemudian selain itu, kemudian untuk keluar dari whiteboard ini bisa di save dan keluar atau di close saja. Kemudian kita bisa share files, tetapi di sini filesnya dalam bentuk PDF. Nah, ini sudah kelihatan makalah atau file yang dibagikan kepada siswa. Di makalah ini bisa dicoret juga menggunakan spidol dari whiteboard. Jika ingin ke halaman berikutnya bisa klik ini.
Sama seperti sebelumnya, bisa di save dan exit atau di close and new. Selanjutnya di sini juga terdapat beberapa fitur lagi. Salah satunya terdapat student control. Nah, di student control ini kita bisa menonaktifkan mic, chat, kemudian video bagi semua siswa jika terasa hal tersebut mengganggu. Dan terdapat juga video quality. Di sini kita juga bisa membuat ke mode kualitas rendah supaya lebih hemat paket atau menggantinya ke mode yang tinggi. Selanjutnya terdapat mulai merekam. Mulai merekam ini bisa kita lakukan saat live tersebut. Jadi kita bisa rekam live yang sudah kita lakukan. Terdapat support and feedback atau laporkan penyalahgunaan. Jika kelasnya sudah selesai, kita bisa mengeklik end class for all atau exit from class. Di sini saya akan mengeklik end class for all. Nah, dia akan kembali ke halaman ini lagi. Nah, selain itu, di bagian teacher ini kita bisa menambahkan co-teacher untuk mempermudah teacher dalam pembelajaran. Kemudian untuk siswanya masih bisa ditambahkan lagi. Aplikasi ini juga terdapat fitur Edu AI. Contohnya seperti ini. Di sini kita bisa scan and solve, generate quiz, atau watch video. Jadi semuanya bisa dilakukan menggunakan Edu AI ini juga ya. Selanjutnya terdapat fitur chat. Nah, fitur chat ini sudah dipisahkan. Jadi misalnya kita mau chat siswa tersebut secara pribadi. Jadi di sini kita langsung bisa chat secara pribadi. Nah, seperti ini contohnya. Atau misalkan kita mau chatnya itu di grup. Nah, jadi seperti itu ya. Gurunya juga bisa melakukan rekaman suara seperti fitur yang ada di bawah, di sudut kanan bawah ini. Kemudian guru juga bisa melampirkan file jika diperlukan yang terdapat pada sudut kiri pada bagian akun. Nah, di sini guru bisa menambahkan fotonya sendiri. Nah, seperti ini, guru juga bisa menambahkan foto dirinya sendiri, kemudian dia juga bisa menambahkan foto sampul, menambahkan tentang dirinya, institut, dan media sosial, agar lebih bagus. Kemudian di sini juga terdapat pustaka saya, dan lain sebagainya. Nah, di sini gurunya juga bisa mengupload buku, maksimal filenya itu 40 MB dengan format PDF. Ini adalah contoh-contohnya. Di aplikasi Teachmin ini, kita juga bisa memasukkan aplikasi pendukung. Salah satu contohnya yaitu EduCandy. EduCandy adalah platform berbasis web dan aplikasi yang memungkinkan guru untuk membuat game edukasi yang interaktif secara gratis. Dengan memasukkan materi pelajaran, platform ini secara otomatis dapat mengubahnya menjadi berbagai jenis permainan, seperti pilihan ganda, mencocokkan, jawaban yang esai, sehingga membuat belajar itu lebih menyenangkan dan lebih menarik bagi siswa. Baik, yang pertama kita akan unduh dulu aplikasi EduCandy. Nah, aplikasi yang ini ya, karena sebelumnya saya sudah mengunduhnya, jadi kita klik memainkan. Kemudian klik continue. Nah, di sini jika teman-teman sudah membuat akun, tinggal isi username sama password, kemudian login. Tetapi jika belum, silakan klik
create a free account dulu ya, dan membuat akun. Karena di sini saya sudah membuat akun, jadi saya langsung masuk ke akunnya saja. Klik login. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya untuk membuat kuisnya tinggal klik create a new activity. Di sini terdapat beberapa pilihan seperti words, matching pairs, atau quiz question. Jika ingin jawaban yang esai, kita bisa klik yang pilihan word. Jika ingin yang mencocokkan, tinggal klik matching pairs atau yang quiz question untuk jawaban objektif. Karena saya ingin yang objektif, saya akan klik yang quiz question. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nama activity sama subjeknya. Setelah itu, klik create. Nah, di sini jika nama sama subjek tadi ingin diganti, tinggal klik tanda pensil ini ya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Kita bisa menambahkan question itu dalam bentuk kalimat, gambar, ataupun sound. Tetapi karena ini aplikasinya yang kami gunakan itu yang tidak premium, jadi kita hanya bisa memasukkan teks. Masukkan pertanyaannya. Jika soalnya lebih dari satu, tinggal klik add question. Nah, jika sudah selesai, ini akan otomatis tersimpan ya. Tinggal klik tanda panah ini. Nah, kemudian kita bisa klik tanda seperti share ini untuk nge-share linknya ke siswa. Tinggal klik. Nah, link ini bisa kita bagikan di grup kelas di aplikasi Teachmin tadi. Nah, nanti siswanya tinggal mengklik link ini, kemudian dia langsung bisa mengerjakan kuisnya. Nah, jadi nanti siswa itu bisa mengumpulkan tugasnya melalui chat pribadi seperti ini atau dari grup seperti ini. Nah, itulah beberapa fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Teachmin. Semoga untuk kedepannya aplikasi ini bisa berkembang menjadi aplikasi yang lebih maksimal lagi dalam cara penggunaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.